Perkenalkan, nama saya Vivi Nurhidayati. Saya dari kelompok 12 Statistika. Nomor NIM saya 230101211200056. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan, mean, ukuran dispersi, rentang atau rank. Ukuran pemusatan adalah sebuah nilai yang khas atau yang mewakili suatu himpunan data yang telah disusun menurut besarannya. Mean atau rataan. Rata-rata mean ini dapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Ringkasannya, mean adalah nilai rataan dari sejumlah data. Mean biasanya dinotasikan dengan huruf yang di atasnya terdapat garis seperti pada contoh ini. Rumusnya yaitu jika data terdiri atas n datum, yaitu x1, x2 sampai dengan xn, maka mean dari data tersebut ditentukan oleh rumus berikut. Mean sama dengan jumlah datum per banyak datum. X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai tambah XN per N. Kemudian contoh soal. Nilai rata-rata Eko adalah 8,7,7,9,8,6,7,8,9,9,6. Tentukan mean atau rataannya. Penyelesaian. X sama dengan jumlah datum per banyak datum. Jumlah datum ditambahkan diperbanyak datum. Banyak datumnya adalah 11 sama dengan 7,45. Jadi mean atau rataan nilai rapot Eko adalah 7,45. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang, rank, atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Contoh soal, cari rataan himpunan berikut: 2, 5, 3, 7, 6, 8, 20, 3, 4, 11, 13, 16. Data dengan nilai terbesar adalah 20 dan data nilai dengan nilai terkecil adalah 2. Data nilai terbesar dikurangi data nilai terkecil. 20 kurangi 2 sama dengan 18. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan ialah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Rumus rata-rata simpangan yaitu jumlah nilai data ke n dikurangi nilai rata-rata hitung dibagi jumlah semua data. Lebih lanjutnya kita akan bahas di contoh soal. Contoh soal. Data hasil pengamatan adalah 6, 2, 5, 9, 10, 11, dan 13. Tentukan berapakah rata-rata simpangan dari data tersebut. Yang pertama, kita mencari rata-rata hitung, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Yaitu 56 dibagi 7. Nilainya adalah 8. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata simpangannya, yaitu jumlah mutlak data ke n kurangi rata-rata hitung. 6 min 8 tambah 9 min 8 tambah 5 min 8
dibagi banyaknya zeta. 6 min 8 yaitu 2 ditambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 bagi 7. 22 bagi 7. Jadi nilai rata-rata simpangannya adalah 3,9. Perkenalkan, nama saya Najla Martiza dari kelompok 12 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Nilai simpangan baku pada kumpulan data bisa bernilai 0 atau lebih kecil dari 0. Jika nilainya 0, maka seluruh nilai yang terdapat dalam himpunan itu sama. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal simpangan baku. Diketahui data sebagai berikut: 9, 10, 8, 7, 8, 6. Tentukan simpangan bakunya. Pertama, kita cari rata-rata terlebih dahulu. 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 6. Hasilnya 48 dibagi 6 sama dengan 8. Lalu menggunakan rumus simpangan baku, yaitu S kuadrat sama dengan akar sigma dalam kurung X dikurangi X rata-rata pangkat 2 dibagi N. 9 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 10 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 8 pangkat 2 dibagi 6. Hasilnya 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 6. Hasilnya adalah 1,67. S sama dengan akar 1,67 sama dengan 1,29. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 1,29. Varians atau ragam. Varian suatu himpunan data didefinisikan dengan kuadrat simpangan baku dan dinyatakan dengan S kuadrat. Di mana rumus kerja untuk varian adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat per N min 1, di mana S kuadrat adalah varian, Y adalah nilai bilangan ke berapa tergantung bilangannya, dan N adalah jumlah seluruh data. Di sini ada contoh soal tentang varian, mana contoh soalnya yaitu data jumlah anakan padi varietas pandan wangi pada metode SRI adalah sebagai berikut: 28, 32, 15, 21, 30, 30, 27, 22, 36, 40. Kemudian kita masukkan atau kita jawab satu persatu, yaitu pertama kita cari Y kuadratnya, kita buat seperti tabel di bawah ini, di mana sampel 1 28, di mana sampel 1 Y-nya 28 dan Y kuadratnya adalah 784, sampel 2 32, Y kuadratnya 1024, begitu seterusnya sampai ketemu jumlah Y-nya yaitu 281 dan Y kuadratnya adalah 8383. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan Y kuadrat min dalam kurung Y kuadrat per N min 1, di mana Y kuadratnya yaitu 800, di mana Y kuadratnya yaitu 8383 dan Y-nya 281. Kemudian kita masukkan 8383 kurangi dalam kurung 281 kuadrat per 10 min 1 sama dengan 8383 kurangi 7896,1 per 9
sama dengan 4.486,9 per 9 sama dengan 54,1. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien varian. Apa itu koefisien varian? Koefisien varian adalah sebuah sistem perbandingan antara simpangan baku atau standar dan nilai rata-rata yang dapat dinyatakan dalam bentuk persen. Sistem ini dapat digunakan untuk mencari rata-rata dalam data suatu kelompok. Oke, untuk penggunaan rumus koefisien varian adalah KV sama dengan S per X bar dikali 100%, di mana KV-nya adalah koefisien variasi, S-nya adalah simpangan baku, X-nya adalah nilai rata-rata. Di sini saya sudah memiliki contoh soalnya. Oke, langsung saja. Nilai rata-rata pada ujian nasional mata pelajaran matematika yang terdapat pada kelas 12 IPA A sebesar 80 dengan simpangan standar sebesar 4,2. Maka, berapakah nilai dari koefisien variasi dari kelas tersebut? Oke, pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. KV sama dengan S per X bar dikali 100%, di mana S-nya adalah simpangan standar. Di sini simpangan standarnya adalah 4,2. Kemudian ada X bar. X barnya adalah nilai rata-ratanya adalah sebesar 80. Maka kita masukkan ke rumusnya. Yang berarti 4,2 per 80 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 5,25%. Perkenalkan, nama saya Nila Fatiyawati dengan nomor NIM 230 10 12 11 30059. Pembahasan mengenai angka baku Z. Apa itu angka baku Z? Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Angka baku dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Z merupakan angka baku, XI adalah nilai suatu data, X bar merupakan nilai rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Berikut adalah contoh soal dari angka baku Z. Diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut, nilai ulangan matematikanya 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah. Masukkan angka yang telah diketahui ke dalam rumus angka baku Z. Z sama dengan 1,5, XI adalah 70, min X bar per 2, simpangan baku. 1,5 dikali 2 sama dengan 3, sama dengan 70 min X bar. Jadi nilai X bar adalah 70 min 3 sama dengan 67. Maka nilai rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67.